semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit akan kita bahas keutamaan sholat tarawih agar kita menjadikan motivasi kita tidak sekedar rutinitas ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan, di awal-awal dimanapun itu masjid pasti penuh ya. Tapi 10 terakhir semakin lama semakin maju softnya ya. Maju softnya di mana-mana Pak. Nah biasanya awalnya saja semangat. Jadi sholat sunat tarawih ini sesungguhnya keutamanya adalah salah satu yang pertama menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Telah dikatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang dimaksud qiyam Ramadan ini adalah sholat tarawih sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Nah, hadis ini menjelaskan atau memberitahukan kepada kita bahwa sholat tarawih bisa menggugurkan dosa, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah karena iman, yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman meyakini bahwa sholat kita ini diberikan pahala oleh Allah dan sholat kita ini hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti lain bahwa ibadah kita ini harus benar-benar karena iman kita kepada Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ujub dan lain sebagainya. Maka ini yang perlu kita perhatikan agar kita meraih keutamaan sholat tarawih itu sendiri. Jadi sholat tarawih ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, Pak. Sungguh luar biasa. Makanya jangan hanya tradisi saja. Awal Ramadan ramai penuh, lama-lama kosong. Pada kemana nih jamaah kita nih? Ya mudah-mudahan kita ini istiqomah. Kemudian keutamaan yang kedua adalah barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia seperti sholat sunnah semalam penuh. Ini dikatakan dalam sebuah hadis dari Abu Dzar, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, "Innahuma qama ma'al imami hatta yang syarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat bersama imam sampai dia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hal ini sekaligus merupakan anjuran agar kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah dan mengikuti imam sampai dengan selesai. Jadi pahalanya sama dengan sholat sunnah semalam penuh atau semalam suntuk. Kalau di tempat lain, khususnya yang kita sudah lihat, ya sholat sampai pagi sebelum sampai 8 jam Pak, dengan membaca 1 rakaat itu 1 juz Al-Quran semalam suntuk. Kalau kita kira-kira kuat gak kira-kira? 1 jamnya saja kadang-kadang kita masih ngeluh ya. Asam uratnya kambuh ya. Ini cuman diperintahkan sholat sampai selesai bersama imam, pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk, semalam penuh di bulan Ramadan lagi, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini kesempatan buat kita supaya kita mempergunakan bulan ini dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Kalau kita atur waktu, kita tidak sibuk mungkin dengan kegiatan mungkin mencari nafkah, maka manfaatkan waktu luang kita ini untuk kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Laksanakan sampai selesai dengan imam. Kemudian yang terakhir, sholat tarawih adalah seutama-utamanya sholat sunnah. Para ulama-ulama Hanabilah, yaitu dari mazhab Hambali, mengatakan bahwa seutama-utamanya sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Di keutamaannya bahwa sholat berjamaah itu diutamakan. Jadi kita sebisa mungkin, walaupun sholat tarawih ini bisa Pak, boleh dilaksanakan di rumah, boleh. Kita misalnya pulang kerja sip 2, pulang jam 10, sholat tarawih di rumah boleh, gak masalah. Tapi kita tidak mendapatkan keutamaan yang tadi saya sebutkan. Sholat witir pun di rumah gak masalah. Tapi diutamakan kalau kita bisa ada waktu, jangan disia-siakan untuk kita bisa berjamaah. Lalu bagaimana kadang ada yang 8 rakaat misalnya gitu, silahkan saja. Tapi kalau kita ingin mendapatkan itu, boleh ditunggu sambil kita iktikaf, berzikir kepada Allah, sambil menunggu misalnya imamnya sholat witir, itu lebih bagus. Jadi itu kita mengejar keutamaan itu. Jangan sia-siakan bulan Ramadan yang hanya setahun sekali. Anggap saja inilah Ramadan terakhir buat kita. Nggak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita masih hidup Pak. Banyak saudara kita yang beberapa hari lagi sebelum Ramadan sudah meninggalkan kita, berapa jam sudah meninggalkan kita. Nah kita hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Jadi kita maksimalkan, kita belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.